Tamu saya berikutnya ini seorang pengantin baru, cie. Pengantin baru yang nggak terlalu baru-baru amat tapi lumayan baru, yang sayang sekali saya tidak bisa hadir ke pernikahannya pada saat itu karena sibuk banget. Acara ini, terus ini lagi, ya. Tapi aku senang sekali dia bisa hadir di sini karena aku pengen tanya-tanya gimana waktu itu, apa yang terjadi, gimana rasanya. Pastikan kalau sudah menikah itu memikirkan nantinya akan punya anak, sudah punya anak nantinya memikirkan tentang pendidikan dan lain sebagainya. Adi Nugroho. Selamat ya. Gimana rasanya? Happy banget. Setiap hari ngeliat adek, oh cantik banget di sebelah aku. Tapi kalau misalnya bangun tidur kan tetap aja mukanya gitu. Gitu sama dia nggak terlalu cantik-cantik amat. Kan nggak pakai makeup juga gitu. Aku tuh kalau tidur cantik banget. Serius? Kayak gini. Gitu, nanti lihat ada di bantal. Silakan duduk. Oke. Kamu sekarang setelah menikah, pasti kan sudah memikirkan nanti mau punya anak, gitu kan. Mau punya anak berapa? Udah sampai kepikiran jauh nggak tadi bicara sama Teh Desi tentang pendidikan? Sudah sampai berpikir tentang pendidikan juga atau udah belum? Berpikir tapi memang untuk detailnya kayak gimana belum detail banget. Tapi memang kurang lebih sih kita pengen nanti punya anak yang memang pendidikannya pasti harus bagus, gitu kan. Jadi dari sekarang pun kita mesti mikirin kira-kira apa sih mesti kita investasiin lah, apa yang mesti kita pikirin buat dia nantinya. Mulai nabung juga, itu yang paling penting. Awalnya udah mulai nabung dulu kan pasti. Tapi kamu salah satu orang yang berpikir gini nggak sih, bahwa pendidikan itu kita harus ambil sesuai jurusan yang nantinya kita mau. Kayak misalnya gini, kamu jurusannya apa sih waktu kuliah? Kuliah aku dulu di Teknik Sipil di UI. Teknik Sipil di UI. Tapi sekarang jadi macam-macam ya. Jadi kemana-mana kan, ya entertainer, presenter lah mungkin gitu kan. Terus juga aku ada bisnis juga yang mungkin nggak berhubungan banget sama di dunia civil engineering gitu kan. Terus juga ada yang berhubungan juga gitu kan. Jadi memang yang berhubungan apa? Yang sekarang kontraktor, kamu kerja? Kontraktor, oke, sekarang juga di situ juga. Gitu. Tapi berarti kamu salah satu yang nggak terlalu mementingkan apa yang kita ambil. Kayak aku juga sempat ngambil akuntansi sih waktu kuliah, tapi sekarang aku jadi supermodel gini. Wow, super nganga semua loh kan? Iya, nganga. Sebetulnya ya kayak gitu kan, kita juga jalan hidup memang kita nggak tahu ya. Tapi kamu berasa nggak apa yang kamu ambil di kuliah memang diaplikasikan ke karir kamu yang sekarang? Ada berasa kayak gitu juga nggak sih? Aku berasa banget sih memang kalau untuk bidang-bidang yang di luar dari kuliah aku saat itu, fokus aku saat itu memang yang penting adalah pola berpikir. Gimana aku bisa berjuang untuk bisa lulus dari kuliah yang mungkin bisa masuk kategori nggak gampang ya. Kita belajar matematika, kita belajar engineering lah, teknik lah gitu kan. Tapi memang dengan perjuangan itu akhirnya ada pola pikir yang sehingga aku pas nyoba apapun aku ngerasa ini aku lebih mudah untuk beradaptasi. Oh gitu ya, dengan latar belakang pendidikan yang kamu ambil. Jadi, itu ya. Misalnya ada unsur bisnis misalnya gitu kan, segala sesuatunya berbau hitungan. Ketika masuk ilmu ekonomi misalnya gitu kan, ada yang berbau hitungan juga misalnya kan. Benar. Nah, itu pun juga aku bisa adaptasi, bisa lebih mudah. Karena mungkin aku udah dilatih untuk berpikir keras saat di kuliah. Iya benar juga ya, jadi semua yang kamu lakukan sekarang justru yang kamu kemarin ambil di kuliah itu ada gunanya sama semua yang kamu lakukan ya. Banget. Jadi ada pendidikan yang berbasis STEM, kamu aware nggak? Science, technology, engineering and math. Jadi ada satu sekolah yang ini mau ada di tahun 2015. Ini basisnya STEM. Dan katanya STEM ini nanti memang bisa diaplikasikan ke apapun juga. Jadi nggak berarti maksudnya you wanna be an engineer atau apa. Akan sangat ini. Dan ini bersyukur sekali karena saya pas dengar tentang sekolah ini, aku sempat berpikir bahwa aku pengen masukin Rajata ke situ. Oh, jadi kamu yang mau masuk ke situ? Aku nggak akan diterima pasti di situ. Ini aku pengen ngundang. Ini teman lama aku juga ya. Ini aku cinta banget sama Mbak yang satu ini, dan kebetulan beliau hadir di sini akan bicara tentang Sampurna Academy ini ya. Mbak Neni, silakan ke sini Mbak Neni. Ayo Mbak Neni, senang sekali aku bisa ketemu lagi. Apa kabar Mbak Neni? Baik. Silakan duduk Mbak. Kok geser jadi ayo. Oke, jadi ini dari tadi aku sebutin basis pendidikannya ini STEM, tapi namanya adalah Sampurna Academy. Ini akan launch di tahun depan, benar ya? Mungkin bisa dijelasin lagi ke semuanya tentang basis STEM ini. Basis STEM. Sebelum kita ke basis STEM mungkin ya, kenapa Sampurna Academy juga keluar dengan satu pendidikan yang kita fokusnya terhadap STEM. Kita harus lihat keadaan Indonesia sekarang deh Sarah ya. Kita lihat kan banyak sarjana lulus katanya susah dapat kerjaan. Benar, Tapi kalau kita lihat
mereka pelaku usaha mengatakan kok nyari orang susah. Nah itu otomatis ada satu gap antara output ya yang lulus sama pekerjaan yang tersedia. Nah ini ada gap-gap. Nah karena itulah kita melihat ya sebagai satu contoh aja. Indonesia setiap tahun membutuhkan 175.000 insinyur. Yang lulus hanya 42.000. Yang perlu dipertanyakan adalah jadi yang ngisinya siapa ya? Udah pasti bukan orang Indonesia. Nah, ini yang membuat kita keluar pendidikan macam apa sih yang diperlukan oleh Indonesia ini. Nah, Sampurna Academy ini sebetulnya adalah satu sistem pendidikan dari TK hingga SMA yang sebetulnya basisnya STEM, namun dia ini kurikulumnya dari nasional dan kita gabung juga dengan internasional. Jadi kalau di primary SD itu mungkin kita adopt kita IB. Tapi kalau udah lanjut ke SMP, SMA, mulai kita melihat ke A-level ya atau AP. AP itu standar Amerika. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi yang ingin kita ajarkan adalah bagaimana cara berpikir secara critical thinking ya, kritis, logika dan sistematika. Jadi banyak solving problems berarti ya kalau critical thinking gitu ya. Jadi kalau lihat masalah, nggak langsung lihat masalah tuh kita akan lebih memahami masalah yang kompleks. Jadi kita akan keluar solusinya kira-kira apa ya jadi ini, yang lebih kreatif dan lebih inovatif. Ini keuntungan sendiri untuk anak-anaknya nanti cara anak-anak itu berkembang. Kamu nanti kalau misalnya punya anak masuk ke sini jadi mereka critical thinking, mereka nggak muter-muter di satu masalah atau apa gitu kali ya. Dalam berkomunikasi juga ya. Jadi the way-nya, caranya apa sih yang diajarkan ke anak-anak. Karena kan ditanya anak-anak TK, SD ajar STEM. STEM itu kan bukannya untuk insinyur, bukan. Ribet nanti gitu ya. Ribet gitu apa. Padahal enggak. Cara kita mengajarkan, jadi anak-anak tuh lebih dilibatkan di dalam satu aktivitas, di mana dia ada bermainnya, ada belajarnya, ada berpikirnya, dan dia juga harus membuat, merencanakan, dan mempresentasikan. Oh, diajarin begitu juga. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan baik ya sama dari kecil. Jadi TK sampai SMA. Ini pengajar-pengajarnya berbahasa apa nantinya anak-anak kita? Inggris. Oh, bahasa Inggris. Inggris. Itu kamu mengconsider nggak yang seperti itu? Mungkin sempat dibicarain nggak sama istri sekarang? Ya, walaupun istilah kasarnya kita kan cinta Indonesia, tapi memang kita harus bisa mengerti anak-anak kita nanti bahasa Inggris. Betul itu sekali. Banget ya, karena international language ya. Gitu. Iya. Dan bukan gitu aja, kita kan mau ada di ASEAN-nya nanti pasar bebas. Kalau anak-anak kita nggak bisa bersaing dengan negara tetangga, apa jadinya? Iya benar sekali. Yang jadi bos-bos saya orang asing ya. Dan ini dari studi yang udah dikeluarkan oleh Boston Consulting Group mengenai pendidikan di Indonesia. Menurut mereka di tahun 2030 di mana Indonesia menjadi salah satu negara ekonomi besar, akan ada di middle management kekurangan tenaga yang kompeten sejumlah 50%. Jadi kembali lagi diisi oleh siapa? Apalagi menjelang kita ini akan menjadi pasar bebas. Iya benar sekali. Nah, masa kita nggak menjadi tuan di negara kita sendiri? Benar. Ya udah kita mau daftar nih kalau misalnya masih tahun 2015 kan ya, tahun 2015 kapan bulan di itunya mulainya? Ya, sesuai dengan tahun ajaran di Indonesia. Ya, jadi kita memang akan buka 2015 dan ada di 2 lokasi. Di mana? Satu di BSD di The Icon, satu lagi di Pancoran ada gedung namanya La Venue. Oh itu 2 itu yang di BSD apa, yang di Pancoran apa? Kurang lebih harus komplit ya. Oh gitu, enggak maksudnya yang TK di mana atau apa? Kalau gitu, yang La Venue komplit TK sampai high school. Oh gitu, TK sampai high school sudah jadi berarti besar dong. Ada apa aja fasilitasnya di sana? Kalau biasanya kita kalau masuk sekolah kan harus tahu juga seperti mungkin apa. Kita lebih fokusnya kepada fasilitas belajarnya ya. Yang jelas kita ini kan kombinasinya nih ya, makanya kita sebut ada yang namanya blended and digital learning. Artinya ada kalanya bertemu tatap muka dengan guru, tapi ada juga harus online dan harus juga menggunakan internet. Karena kan kita tinggal di satu dunia yang globalnya semua udah
anak muda udah internet, digital semana. Jadi sistemnya semana. Dan classroom juga bukan berarti classroom tuh harus ada tembok. Jadi kita juga harus dikomunikasikan dengan di luar. Kan harus berinteraksi. Oh iya benar. Ya? Makanya kita ini ada blended learning seperti ini. Oh menarik banget ya. Iya, jadi benar. fokusnya juga kita ke anak-anak. Jadi harus student centered. Artinya apa sih yang diinginkan anak? Dan anak juga harus kita ajarkan juga supaya banyak bertanya. Karena dengan cara bertanya, dia akan belajar lebih banyak. Ya benar sekali. Ya, jadi nggak hanya hafalan. Kalau hafalan berarti hanya tahu satu jalan. Padahal kita tahu terhadap permasalahan, solusi kan banyak. Benar banget. Waktu zaman kamu sekolah, lebih banyak hafalan nggak? Kamu sekolahnya seperti apa waktu itu di SD, kalau SMP, SD, SMA? Ya kadang-kadang kita menghafal aja semua. Menghafal ya zaman kita sekolah ya? Kurang ya? Iya benar-benar. Makanya menurut saya memang penting sekali sekarang anak-anak itu kalau misalnya kita tanya, mereka bisa selain kita tanya yang mereka hafalkan, mereka juga bisa tanya alasan kenapa si A bisa sampai ke sini. Jadi mereka bisa memahami apa yang mereka baca, bukan cuma menghafal gitu ya. Jadi kalau pengen daftar gimana, kemana? Udah bisa nih sekarang? Udah bisa sekarang. Udah bisa. Jadi bisa ada email address, ada telepon number. Kita udah asal menghubungi telepon tersebut, email tersebut. Boleh tahu email address-nya? Email address-nya di sampurnaacademy.id. Oke, dan nomor teleponnya 021 577 2340, extensionnya 7480. 7480. Nanti aku catat semuanya lagi ya. Tapi sekarang aku pengen tahu kalau misalnya Rajata itu sudah umur 10 tahun, sudah kelas 5 SD, berarti 2 tahun lagi sudah SMP. Kalau mau masuk dites juga dong pasti, apanya yang dites? Matematika? Matematika. English atau apa? Kita tuh kecil-kecil juga kita suka measure juga leadership skills. Kan kita kan ceritanya kepengen anak kita udah sekolah jadi leader dong. Iya, jadi pemimpin benar. Jadi kita harus, jadi anak tuh jangan juga hanya mikirin saya pinter untuk sendiri, kan harus untuk komunitas. Untuk bisa sharing juga, jadi leadership skills juga kita tes juga. Jadi pakai wawancara gitu. Wawancara in English? Enggak dong, dilihat umurnya kan. Aku harus mulai melatih. Hello Rajata, I'm home or I'm coming home. Biar dia. Jadi nanti diwawancarai sama siapa Mbak? Nah, ada timnya, masa ada tim. Aku nggak boleh nemenin? Boleh, tapi nunggu di luar. Oh, nunggu di luar. Kalau ditemenin takutnya gini, jawab yang benar Rajata. Gitu. Kamu ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin berapa tahun lagi anaknya mau masuk TK? Itu pokoknya kan 2015 sudah mulai ya. Berarti mudah-mudahan kalau segera aku punya baby. Amin. Doain mudah-mudahan dulu ya. Berarti nanti bisa langsung masuk di TK dulu di sana ya? Iya. Bisa langsung di TK dulu ya. Lahirlah leaders pemimpin-pemimpin Indonesia yang bisa berguna bagi semuanya. Bukan cuma Indonesia, untuk sampai keluar. Maunya begitu kan, global ya. Supaya kita bersaing, dan ternyata kalau pendidikan kita dasarnya fokusnya ada STEM, itu memperkuat juga human resources kita. Agar mereka bisa bersaing secara global. Betul banget. Terima kasih banget Mbak Neni Sumawinata, thank you so much. Ini ada oleh-oleh thank ya. you. Jadi nanti kasih lihat ke dewan-dewan pengajar yang mau wawancara. Ini anaknya dia pengen banget masuk. Lihat. Yang bibirnya merah ini loh, udah tuh. Apa aku perlu kasih bantal untuk semuanya biar diterima Rajata? Bribing. Ini buat kamu ya. Buat istri ya. Buat istri ya, salamnya. Thank you so much. Thank you. Terima kasih juga semuanya. Selamat sore, kita ketemu lagi besok ya. Bye. Kita belum selesai. Kamu udah mau ada tamu yang lain. Astaga, tetap di sini ya. Jangan kemana-mana, jangan makan dulu. Astaga, jangan cepet-cepet.